Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik para santri kelas 8 yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertemuan hari ini kita akan membahas bab 1 tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, di bab 1 ini ada 3 pembahasan utama. Yang pertama, sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir adalah gerak pada benda. Nah, kalau yang bagian 1 dan 2 ini masih banyak teorinya ya, jadi ini lebih ke arah biologi. Nanti yang gerak pada benda ini ke arah fisika. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang tulang atau rangka, kemudian sendi, dan yang terakhir adalah otot. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama tentang tulang, rangka. Fungsi rangka tubuh manusia adalah ini ya. Dari semuanya bisa lihat di slide ini. Yang pertama untuk menegakkan badan. Ya, jelas ya, contohnya adalah tulang belakang kita ya. Terus untuk memberi bentuk badan, misalnya tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Terus fungsi yang ketiga untuk melindungi organ tubuh dalam yang penting, misalnya tulang tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. Dan yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Nah, nanti di sistem gerak pada manusia ini itu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Kalau rangka itu alat gerak pasif, nanti untuk alat gerak aktifnya itu otot. Baik, sekarang ke macam-macam tulang penyusun rangka tubuh. Nah, adik-adik bisa lihat semuanya di tubuh kita sendiri ya. Berapa banyak tulang yang menyusun tubuh ini. Nah, yang pertama kita mulai dari atas ya. Ada tulang tengkorak. Nah, dilihat coba tulang tengkorak masing-masing ya. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya pipih. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Ini tulang tengkorak kita. Ada tulang dahi, tulang tapis, tulang hidung, maksila, gigi, mandibula, tulang belakang, tulang kepala belakang, tulang pelipis ya, sama tulang ubun-ubun. Nah, ini bagian-bagian pada tulang tengkorak. Ini adik-adik bisa lihat, bisa dibaca di sini. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Tulang bagian kepala dan tulang bagian muka ya. Kalau yang bagian kepala apa saja? Itu ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Nah, yang bagian muka apa saja? Ini bagian muka. Ada tulang rahang atas, di sini ya, ini kurang, sama tulang rahang bawah. Tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Baik, yang kedua, tadi kita bahas tulang tengkorak, turun ke bawah, tulang badan. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Ini rusuk kita ya, ini rusuk. Nah, ini tulang badan mulai dari sini. Ini tulang dada. Terus ada tulang rusuk ya. Beda ya, antara dada dan rusuk. Yang ini yang dada. Ini yang garis panjang ini adalah tulang dada. Yang ini adalah tulang rusuk. Berapa pasang jumlahnya? Nah, ini
Ini ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada tulang sejati nanti, ada 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini melayang ini enggak nyambung dengan yang atasnya. Seperti ini Adik-adik bisa lihat ya, ini kan tersambung jadi satu ya. Nah, kalau ini melayang. Itu terus tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Tulang bahu. Nah, tulang bahu terdiri dari tulang selangka atau klavikula dan tulang belikat. Tulang bahu yang atas ya, bagian tangan. Terus yang kalau gambar ini adalah tulang panggul. Tulang panggul yang terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, ini gambarnya. Ini tulang ilium, tulang usus, terus tulang duduk sama tulang kemaluan. Berikutnya tulang anggota badan. Jadi tulang badan terus tulang anggota badan. Apa saja? Nah, ini banyak ya. Tulang anggota badan itu terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas, yang bagian atas ya, meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, ini yang tangan, tulang pengumpil, tulang pangkal tangan, tulang telapak tangan, dan jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah yang bagian kaki ini meliputi ada femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsus, falang ya. Gambarnya seperti apa? Adik bisa lihat di ini. Ini kerangka tubuh kita ya, tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia di sini. Pakai bahasa Inggris ya. Nanti kalau pengen lihat cara terjemahannya atau nyari referensi yang lain boleh silakan cari di internet ya. Ketik aja rangka pada manusia seperti itu. Nah, ini kesimpulannya untuk terkait tulang ya. Ada tadi tengkorak, bagian pertama tengkorak. Ini ada bagian kepala, bagian muka. Ini penyusunnya ada dahi, ubun-ubun, kepala belakang, baji, pelipis, tapis. Terus untuk tulang rangkap badan ini meliputi ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang panggul. Nah, ini penyusunnya. Terus yang terakhir adalah tulang anggota. Ada lengan, ada tungkaki ya, tungkak atau kaki ya, bagian kaki. Nah, jadi bisa lihat di sini jumlah-jumlahnya nih. 2 tulang paha ya, jelas ya, kanan kiri ya. 2 tulang tempurung lutut. Nah, ini juga sama kanan kiri. 2 tulang kering dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bentuk tulang. Ya, bentuk tulang itu dibedakan berdasarkan ya jenisnya ya. Ini berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja? Tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Terus ada tulang, contohnya tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Di bagian dalam, ujung tulang pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Nah, adik-adik mungkin pas Idul Kurban ya dulu ketika di pondok itu ya, makan tulang apa? Kambing atau tulang sapi itu kan yang bagian paha kan gede ya. Nah, itu dalamnya ada sumsumnya. Nah, itu sama seperti manusia ya. Dalam tulang itu ada sumsum. Nah, itulah yang berperan tempat pembentukan sel darah merah. Nah, tulang pipa dibagi menjadi 3 lagi ya. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ada epifisis, istilah aja ya. Kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Nah, ini yang nyambung dengan tulang yang lain. Terus ada diafisis, ini bagian tengah yang panjang. Terus ada epifisis lagi. Ya. Epifisisnya 2 ini ya. Ini yang menyambung dengan tulang berikutnya. Oke, tadi tulang pipa. Sekarang tulang pipih. Nah, kalau pipa bentuknya seperti pipa. Kalau pipih ya jelas bentuknya pipih. Nah, di dalamnya berisi sumsum merah juga. Contohnya apa? Nah, tulang rusuk. Ini
Ini bisa lihat sendiri ya, pegang tulang rusuknya masing-masing. Nah, itu bentuknya apa? Pipih. Terus ada tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Nah, ini kan bentuknya pipih semua. Terus yang ketiga ada namanya tulang pendek. Ya, ini pembagian tulang berdasarkan bentuknya ya. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Nah, bentuknya bulat dan pendek disebut juga ruas tulang. Nah, di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini gambarnya. Contohnya, tulang ini tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek ya. Nah, yang pendek-pendek ini. Terus ada lagi yang keempat, ini sebenarnya tulang tak beraturan. Nah, jadi memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, ini contohnya di bagian apa ini? Di bagian panggul ya, bagian panggul ya, belakang ya, tulang belakang ini. Begitu. Terus berdasarkan zat penyusunnya. Kalau tadi berdasarkan bentuknya, ini tulang dibedakan berdasarkan zat penyusunnya, dibagi menjadi dua. Tulang keras dan nanti satunya tulang rawan. Apa itu tulang keras? Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau disebut osteoblas ya. Nah, osteoblas menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Nah, osteoblas ini juga mensekresikan zat-zat interseluler yang tersusun dari serabut kolagen yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium ditumpuk. Nah, ini ya. Ini bisa dibaca sendiri di sini. Nah, ini gambarnya. Tulang keras atau tulang sejati ya. Nama lainnya osteon. Nah, itu ya kayak contohnya di paha ya. Paha itu kan tulangnya keras. Paha atau lengan, nah itu tulang yang keras. Ini gambarnya, contoh gambarnya di sini. Nah, ini ya. Tulang rawan. Sekarang ke tulang rawan. Baik, kalau tadi contoh tulang keras di apa? Di tulang paha, terus tulang lengan ya. Nah, sekarang tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Nah, tulang rawan tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah. Nah, tulang rawan gampangannya itu tulang yang elastis. Istilah lain dari tulang rawan adalah kartilago. Ini contohnya pada daun telinga. Nah, jadi bisa pegang telinganya sendiri-sendiri. Nah, ini elastis ya. Daun telinga. Terus hidung, di hidung. Nah, ini kan juga elastis. Nah, sekarang masuk ke perkembangan tulang. Nih, adik-adik bisa lihat ini pertumbuhan tulang kita dari fase janin sampai dewasa ya. Ketika janin seperti ini, tulangnya baru ini kartilago tadi ya, tulang rawan masih. Makanya janin atau bayi kan tulangnya masih sangat lunak. Ya, sangat lunak. Nah, terus tumbuh menjadi bayi. Nah, ini udah mulai agak keras ya. Terus sampai ke anak-anak. Nah, ini udah terbentuk sumsum sampai nanti terus tumbuh menjadi tulang dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan bentuk rangka tubuh manusia, kelainan tulang ya. Nah, kelainan sejak lahir artinya kelainan rangka dialami sejak di dalam kandungan. Nah, penyebabnya apa? Karena si ibu kurang mengkonsumsi makanan vitamin D ya, dan zat kapur, serta karena faktor keturunan atau genetik. Nah, contohnya itu anak yang memiliki apa? Kaki bentuknya X atau O. Ya, kalau jalan itu bentuknya X atau O ya. Terus kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, zat kapur dan zat fosfor dapat mengganggu proses penulangan. Terus apa lagi gangguan pada tulang? Ini terkait dengan masalah duduk. Ya, posisi duduk yang salah dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya, posisi duduk yang selalu membengkok ke kanan, ke kiri,
depan belakang, menyebabkan tulang punggung membengkok mengikuti arah duduk. Nah, ini contohnya, Adik bisa lihat di sini gambarnya ya. Yang sering duduk seperti ini, hati-hati, jangan terlalu sering. Ya, lordosis, tulang belakang melengkung ke depan. Nah, ini. Ya, melengkung ke depan. Terus ada kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang, seperti bungkuk. Terus ada skoliosis, nah, ini bentuknya S ya, tulang belakang membentuk ke samping. Nah, itu hati-hati, maka ketika duduk ya badannya tegak, tetapi tidak terlalu tegak, itu relax seperti itu. Begitu. Terus apalagi? Penyakit polio pada anak-anak disebabkan oleh virus polio. Polio menyebabkan tulang mengecil dan abnormal ya. Ini juga salah satu kelainan tulang. Terus ada layuh semu disebabkan oleh rusaknya cakra epifise, yaitu daerah pertumbuhan tempat memanjang pada tulang pipa. Terus ada lagi namanya artritis eksudatif, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Ada lagi artritis sika, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Itu sendi itu ada pelumasnya ya. Terus ada rasa sakit pada sendi lutut dan pangkal paha berupa infeksi yang menghasilkan nanah akibat penyakit kelamin, gonorea dan sifilis. Nah, apalagi? Nah, ini masih ada lagi ya, ada kanker tulang. Terus ada nekrosis, yaitu matinya sel-sel tulang. Nah, kelainan tulang juga dapat disebabkan karena kecelakaan, contohnya patah tulang ya, fraktura, ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang dan remuk tulang ya. Nah, itu saja para santri semuanya yang berbahagia. Hari ini kita membahas tentang tulang. Insya Allah di lain pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sendi dan otot. Ya. Jadi bab 1 ini memang cukup banyak dan butuh beberapa pertemuan. Tidak dapat kita selesaikan dalam 1 atau 2 pertemuan saja. Ya, jadi kurang lebih biasanya 5-6 pertemuan untuk bab 1. Begitu kelas 8 yang berbahagia. Demikian pertemuan pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, terakhir sebelum saya tutup